Selama 3 bulan kami magang di HIUGM, kami berasa sangat senang dan beruntung kerana kami dapat berinteraksi dengan dosen dan mahasiswa yang mesra, sangat mesra dan berpengalaman. Soalnya kalau di HI Sultan Zainal Abidin, hubungan antara student sama dosennya enggak terlalu akrab. Jadi di sini ada perbezaan di mana dosennya lebih bersama-sama student gitu. Dosennya juga sering belanja kami makan. Itu membuatkan kami enggak akan lupa di UGM ini. Oh, kalau perbezaannya, yang pertama sih kalau HI UGM ini lebih kayak tinggi reputasinya berbanding HI di Sultan Zainal Abidin. Kalau di Indonesia kiranya HI UGM ini antara program studi terbaik. Tapi kalau di Malaysia sih bersaing bersama banyak lagi universiti yang prestige tinggi. Terus fasilitas di HI UGM lebih banyak sih berbanding HI Sultan Zainal Abidin. Kemudian bagi saya, kalau HI dalam konteks negara pula, HI di Indonesia ini lebih terkenal. Kalau job scope-nya itu lebih luas berbanding kalau di Malaysia ini, HI ini adalah satu kos yang kurang terkenal. Jadi untuk mahasiswa seperti kami masih lagi enggak tahu mau lanjut S2 ataupun kerja ataupun bagaimana. Untuk perbezaan mahasiswa pula, yang paling ketara bagi saya untuk diskusi politik. Kalau mahasiswa Indonesia ini, diskusi politiknya itu lebih terbuka dan enggak akan ada kena sekatan daripada pihak universiti ataupun kerajaan. Kalau di Malaysia itu, kalau kami mau diskusi politik itu kami harus lebih tertutup secara menyorok-nyorok. Kalau tidak, akan dikenakan tindakan di universiti. Kalau Fahimah? Oh, kalau saya sih kurikulum di HI mahasiswa HI UGM itu lebih banyak berbanding di HI Sultan Zainal Abidin. Soalnya kalau di sini ia menjadi satu rebutan sesama mahasiswa, tapi kalau di HI Sultan Zainal Abidin itu satu pilihan yang kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Ya. Bagi saya, kehidupan mahasiswa di Indonesia lebih bersosial berbanding di Malaysia. Mereka mahasiswa Malaysia lebih fokus dalam akademik. Kalau di Indonesia mereka lebih fokus pada apa? Akademik. Dua-dua, akademik dan sosial. Kurikulum. Bagi saya, kalau di sini suara mahasiswa lebih banyak didengari berbanding di Malaysia. Juga hubungan bersama dosen itu juga berbeza. Kerana kalau di Malaysia itu hubungannya lebih profesional. Jadi di sini lebih menarik untuk melanjutkan pelajaran kerana perbezaan yang begitu. Sepanjang di Indonesia, kami mengalami pelbagai culture shock yang menarik. Yang pertama ialah keramahan dan kehangatan masyarakat Indonesia, yang di mana mereka semua sangatlah ramah dan baik. Dan yang kedua, culture shock sepanjang kami di sini ialah menggunakan arah mata angin sepanjang berkeliling. Ya, jadi navigasinya menggunakan utara, selatan. Kerana kami tidak pernah menggunakan arah mata angin, ya. Terus kalau bagi saya pula, culture shock di Jogja itu sendiri adalah makanannya lebih kepada manis-manis. Soalnya kalau kami di Malaysia, kami lebih sering makan yang pedas-pedas. Kalau saya sih Gojek. Karena di Malaysia nggak ada Gojeknya, nggak ada kayak penumpang motor gitu diambil, nggak ada. Jadi Gojek itu ada salah satu yang kayak culture shock gitu bagi saya. Baru ini kami baru pulang dari Bromo, dan di Bromo itu sangat asyik. Kami ke Bromo selama 2 hari 1 malam. Terus kami, kalau di Jogja pula, kami sering ke Malioboro untuk membeli oleh-oleh, dan juga kami sering mencari kuliner lokal untuk merasai. Selain itu, kami juga sudah ke Bali minggu lepas, dan kami telah
lihat pemandangan yang indah, pantai-pantainya sangat menarik di Bali, seru. Jadi di Bali kami juga menonton tarian tari barong. So jadi di situ menunjukkan kelainan antara masyarakat Hindu di Malaysia dan juga masyarakat Hindu di Bali. Di Bali lebih Hindunya lebih mencampuri Jawa gitu. Kalau di Malaysia Hindunya itu ya Hindu aja ya. Saya akan pilih gudeg. Saya pilih ayam geprek. Pedas. Saya pilih nasi padang. Kalau saya terlalu banyak makanannya. Jadi saya suka semua. Keren. HI UGM hebat. HI UGM seru. HI UGM terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, ini kebetulan ada semacam pendapat ya dari beberapa mahasiswa Malaysia yang kebetulan magang di Indonesia, tepatnya adalah di Universitas Gadjah Mada, yaitu jurusan hubungan internasional. Nah, mereka ini merasakan adanya perbedaan ya pasti ya antara kampus tempat mereka di Malaysia dengan kampus yang ada di Indonesia di jurusan yang sama ya. Begitu pula dengan culture shock-nya ya, itu pun mereka alami juga ya. Memang setiap kita pindah tempat, kita berkunjung ke suatu tempat, pasti ada aja yang membuat kita itu seolah-olah wah atau wow gitu ya. Pokoknya membuat kita kaget gitu. Nah, ini yang menarik sekali gitu ya, dan beberapa hal telah diungkapkan tadi sesuai tadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, bahwa apa yang ada di Indonesia mereka begitu menikmati ya, baik itu dari sisi perbandingan pembelajarannya, kemudian juga dari sisi lingkungannya, kemudian makanannya, juga tempat-tempat untuk pariwisatanya. Tentu di sini ya pasti ada hal-hal yang berbeda antara negara kita Indonesia dan juga negara Malaysia, tapi itu bukan suatu hal yang membuat kita itu menjadi terhalangi untuk melakukan sesuatu untuk kemajuan kita. Ya, nah inilah salah satu hal yang diungkapkan oleh para mahasiswa-mahasiswi dari Malaysia. Nah tentu kalau bukan pengalaman pada ya, tapi pernah melihat beberapa video, itu memang banyak mahasiswa dari Malaysia ini itu mereka berkunjung ataupun menjadi mahasiswa di Indonesia, rata-rata itu adalah di Yogyakarta, terutama adalah di UGM. Dan dari Korea juga sama ya, itu juga banyak yang di UGM. Nah, tentu saja di sini mungkin ya ada beberapa hal yang cocok dengan jurusan yang mereka pilih, kemudian juga mungkin dari teman-temannya yang sudah pernah duluan berada di kampus tersebut menceritakan hal-hal yang menarik sehingga mereka pun tertarik untuk ke kampus tersebut. Tetapi itu bukan berarti di kampus-kampus lain di Indonesia seperti Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, dan yang lain-lainnya itu tidak ada mahasiswa dari Malaysia. Ada kok gitu ya, dan kita belum tahu nih bagaimana tanggapan mereka juga. Tapi kita coba nih tanggapan dari warganet seperti apa nih ya. Kita bacakan. Ini ya, yang pertama ya. Kakak yang pakai sendal gunung, semoga kalian bisa lulus dengan nilai yang memuaskan, ilmunya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Amin ya robbal alamin. Setiap Indonesia pasti bersaudara dengan Malaysia, setiap Malaysia begitu juga sebaliknya. Ya, ini kadang kita memang ribut ya kalau di media sosial, tetapi faktanya kalau di kenyataannya ya kalau kita baik ya semuanya juga ya baik-baik aja ya, tidak ada masalah sebenarnya. Ya itulah uniknya ya. Kemudian apa nih?
Untuk Fatin, kalimat antar dosen dan mahasiswa sangat mesra. Kalau di Indonesia tidak boleh karena bisa dikonotasikan negatif. Ganti dengan kalimat akrab atau berbaur atau dengan kosakata lainnya ya. Selamat menempuh pendidikan, semoga sukses. Amin ya robbal alamin. Ya, apa nih balasannya? KBBI banyak kosakata los. Ya, memang ya. Bagaimana kita aja untuk bisa menerjemahkan dari kosakata-kosakata yang ada di Indonesia, karena satu kata itu kadang memiliki persamaan-persamaan yang cukup banyak ya. Kalau di Indonesia seperti itulah kurang lebihnya. Nah, kemudian ini ada dari abang ini nih, Adipasya Eren ya. Alhamdulillah love katanya. Wah, hadir dia di sini. Ini pasti pelajar-pelajar Dr. Suyatno ini kan, hihihihi ya. Dosen dan mahasiswa yang mesra, sangat mesra. Apa nih komentarnya? Di Indo bisa bermakna negatif. Ya, mesra itu maksudnya kayak orang apa? Pacaran gitu ya. Padahal sebenarnya bukan itu maksudnya. Tudung Pink, spill IG-nya dong. Oh, minta IG. Ada yang tertarik tuh. Tudung hitam, comel dan cantik. Lucu juga kok disebut magang, bukannya studi banding ya. Pergilah ke university yang bertaraf dunia. University di Konoha itu karla semua, nggak ada standar, buang masa aja. Nah, apa nih kok balasannya? Pasti kok lulusan University Bangladesh. Aduh, ternyata ada juga yang berpikiran negatif ya tentang hal seperti ini. Ya nggak apa-apa lah, itu namanya juga pendapat dari orang-orang ya lain-lain ya. Siapa tahu mudah-mudahan yang punya pendapat seperti ini dari Malaysia ini ya mampu untuk bisa juga mengunjungi universitas-universitas yang ada di Indonesia. Kalau mungkin sekarang belum mampu gitu ya, maka beruntunglah dengan adik-adik kita ini yang sudah berkunjung ke universitas di Indonesia untuk melakukan studi banding ataupun magang ya selama kurang lebih 3 bulan ya. Kerudung pink manis jer katanya. Kalau mau makan pedas main ke Jawa Timur bang. Apa nih balasannya? Ke Lombok lah pedas. Nah ya, jadi kalau Indonesia ini kulinernya itu sangat beragam ya, dan setiap daerah itu mempunyai ciri-ciri khas masing-masing. Kebetulan memang kalau di Yogyakarta itu mayoritas memang rasa manis yang dominan ya. Sementara di tempat-tempat lain itu mayoritasnya adalah ada pedasnya, seperti yang diungkapkan tadi di Jawa Timur pedas ya. Kemudian Lombok juga ini dikenal pedas juga ya. Kemudian kalau ada juga di Padang ya, kemudian ada juga di Jawa Tengah, itu kemudian di Bandung ya, Jawa Barat, itu pun sangat menyukai pedas, apalagi di Sumatera ya, pedas-pedas itu. Makanya orang di Sumatera ini kalau ngomong tuh nggak lembut-lembut. Ya, ngomongnya kuat-kuat ya, keras-keras gitu. Bukan berarti marah gitu ya. Nah, ini tadi beberapa komentar dari warganet ya, yang ada yang mendukung, ada tadi satu juga yang merasa kenapa sih ya kok harus di Indonesia gitu universitasnya, kok nggak yang di luar negeri aja, yang di internasional sekalian yang bagus, misalkan di British ya. Kemudian juga mungkin di Singapura atau mungkin di Jepang gitu. Ya coba tanyakan aja lah kepada kampusnya masing-masing ya, bagaimana program itu dijalankan. Tapi pada faktanya beberapa juga mahasiswa yang sudah lulus dari kampus-kampus di Indonesia itu mereka juga sukses ketika mereka kembali ke Malaysia dan bekerja ataupun berkarir ya. Nah, mudah-mudahan video ini menjadi inspirasi buat kita semua bahwa orang Indonesia itu tidak boleh ya, bukan tidak boleh sih sebenarnya, harus mempunyai pemikiran yang positif tentang kualitas pada diri sendiri, kemudian juga kualitas dari pendidikan yang ada di Indonesia ya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang bisa membanggakan kualitas yang ada? Bukan berarti kita melupakan atau kita tidak aware gitu dengan yang kurang-kurangnya. Yang kurang-kurangnya tetap kita
berikan masukan, berikan kritikan kepada mereka-mereka yang punya wewenang atau mempunyai kekuasaan untuk mengambil suatu tindakan yang tentunya untuk kemajuan dari kampus-kampus itu sendiri. Nah, videonya sampai di sini dulu ya. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.